Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga mengajak para pengusaha bersama-sama membangun Kabupaten Simalungun. Ajakan itu disampaikan Bupati saat menerima audiensi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI Kabupaten Simalungun di Rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, Jalan Suri-Suri Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Sumatera Utara, Rabu 16 November 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya juga berharap HIPI ini menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Sudah saatnya kita menjadi pemimpin dan berkembang di Kabupaten Simalungun, kata Bupati. Menurut Bupati, sejak dilantik menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun, yang pertama kali yang ia cari adalah pengusaha. Bupati meyakini bahwa pengusahalah yang mampu membangun sebuah daerah. Jadi, kalau tidak ada pengusaha, tidak akan bisa bangkit sebuah daerah. Inilah waktu yang baik buat kita bertemu dan bertatap muka. Saya setuju kalau Simalungun yang memiliki potensi sangat besar, mulai membangun sentra-sentra pertanian dan peternakan, sebab kendala utama adalah hilirisasi. Dan ini bisa berinteraksi dengan menguasai, sebut Bupati. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar exit tol di Simalungun menjadi tempat kuliner masyarakat Simalungun. Kosong tiang, apa masih Indonesia-nya itu? Kiri, dengki, sirik. Ini karena kita pengusaha ini. Sama-sama kita pun saling menyikut. Ini contoh ya, contoh. Kita lihat di Medan. Counter handphone itu satu lantai, kenapa handphone semua? Jalan semua kok. Sebenarnya di mana marketingnya itu? Kok bisa seperti itu? Artinya apa? Berarti orang mau bergerombol. Oh, di sana kita sana banyak pilihan. Di lantai ini, di sana khusus handphone. Dari Nagori sini masuk ke sana, Nagori sini masuk sana, ke sana. Tapi kalau cuma satu, nggak ada pilihan, ngapain? Saya sudah tahu kok di situ. Teman saya cerita, nggak bagus di situ katanya. Ini contoh kecil. Semakin banyak kita pengusaha-pengusaha ini, justru disitulah kita bisa berkompetisi. Bisa berkompetisi. Jadi banyak hal lagi sebenarnya. Kalau kita urin nggak cukup 2 hari saya ngomong Bapak Ibu sekalian. Karena gini, HIPMI ini juga harus juga ikut di pemerintahan. Harus juga ikut di legislatif, harus ikut juga di sana untuk mengambil kebijakan. Saya kan nggak bisa one man show seperti beliau ini. Coba, beliau ini dia salah satu menyuarakan di legislatif. Harus aktif semuanya, harus aktif berorganisasi. Nah, jadi oke lah, nanti di pengukuhan itu nanti saya protokol. Sementara itu, Arifin Sihombing selaku Ketua HIPI Kabupaten Simalungun menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah mengajak para pengusaha di Kabupaten Simalungun untuk berkolaborasi membangun Simalungun. Harapan kami, HIPI dimanfaatkan untuk kearifan lokal. Saya berharap ada gerai di Kabupaten Simalungun dan kita siap menjadi investor untuk membangun ke depannya, kata Arifin. Selain itu, Arifin juga berharap HIPI dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun. Banyak aset di Simalungun yang diam dan memakan APBD dan kami ingin HIPI dimanfaatkan untuk mengelolanya. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum HIPI Suryawan, bahwa dengan pertemuan dengan Bupati pagi ini, membuka pintu buat HIPI dalam mengembangkan usaha di Kabupaten Simalungun, terkhusus UMKM dan IKM. Sinergitas ini yang kita harapkan,
sehingga peluang usaha bisa dimanfaatkan oleh HIPI. Terima kasih yang pertama kepada Pak Bupati Simalungun. Kita sudah diterima dengan baik. Harapan kita kolaborasi pembangunan Kabupaten Simalungun khususnya di bidang ekonomi dalam hal pengukuhan UMKM, IKM binaan HIPI Kabupaten Simalungun. Kita berharap Pak Bupati menyambut positif. Artinya tinggal kesiapan kita pengusaha di Kabupaten Simalungun bagaimana menangkap ini potensi-potensi yang ada di Simalungun, segera kita tangkap. Pertama kita merangkul semua penggiat-penggiat UMKM, IKM yang berpotensi. Karena kita juga sesuai dengan database pemerintah, Kabupaten Simalungun ada 27.000. Nah ini yang mau kita evaluasi atau yang mau kita majukan, berapa data real sebenarnya yang penggiat yang real. Ini yang ke depan harus kita kerja keras untuk melakukan ini. Untuk pertemuan ini artinya pesan dan harapan bersinergi dengan pemerintah seperti apa kita katakan? Sinergi dengan pemerintah kita ada 3. Yang pertama itu kepastian politik, yang kedua regulasi, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga regulasi. Nah, tadi kita langsung ketemu dengan Pak Bupati, 3 pilar ini sudah kita temukan. Kepastian politik, kepastian hukum, dan regulasi. Saya rasa ini pokok-pokok pikiran dan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Simalungun secepat mungkin ini harus kita tangkap dan harus kita lakukan bersama-sama antara pengusaha Kabupaten Simalungun dan juga pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan juga legislatif dalam hal ini yang pelaku politiknya. Yang disampaikan ya kepada Bapak Bupati, karena di Simalungun ini masalah pengusaha kan banyak ya, pengusaha dari mulai tingkat bawah, menengah, dan atas kan itu. Jadi kita HIPI ini juga tidak terlepas mendukung pemerintah kabupaten untuk membangkitkan pengusaha-pengusaha ya, termasuk pengusaha di tingkat bawah ya, melalui UKM, IKM ini kan gitu. Karena banyak yang terdaftar di Kabupaten Simalungun hanya bisa memproduksi tapi kurang pemasaran. Jadi terakhir kan harus HIPI juga ini harus turun ke bawah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mengangkat ya pengusaha-pengusaha di tingkat bawah supaya bisa lebih maju lagi ya, terutama pemasaran. Dan tadi juga sudah berbicara, sudah disampaikan kepada Bapak Bupati ya, tentunya akan mendukung ya pemasaran dari produksi UMKM ini kan itu. Jadi ada wadahnya, ada pasarnya. Dan harus membuka gerai. Jadi ya seperti itu. Hilirisasi. Jadi inilah yang kita harapkan ya. Kita harapkan memang seperti itu, karena kita tahu sekarang ini hewan yang ada di Kabupaten Simalungun ini dijual ke luar. Ya. Dijual keluar bukan jual daging kan gitu kan, jual hidup. Ya. Jadi kalau ada mungkin pasar di sini yang jual daging, itulah termasuk dari ada rumah potong di beberapa kecamatan yang berpotensi, ya, yang kita anggap mungkin bisa. Nah, itu bisa diapakan rumah potong, dibangun rumah potong. Dan untuk pemasaran juga. Karena di daerah kita mungkin belum di Simalungun untuk pemasaran hewan, kan pasar hewan. Pasar hewan. Nah, jadi ini perlu juga. Jadi supaya hewan yang ada di daerah kita Kabupaten Simalungun ini dijual tidak ke luar, kan itu. Karena kebutuhan masyarakat di Kabupaten Simalungun juga kan sudah banyak. Jadi jangan kita jual hewan hidup, kita beli daging yang sudah produksi dari luar. Nah, ini kan sementara kita punya sendiri gitu. Oh, seperti itu deh. Iya. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Babe, Ezra Manihuru, Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.